Satu. Ketika Arab Saudi membaca bismillah, maka Argentina punya masalah. Target mereka pasti Takbir! gimana Allahu Akbar. bisa Jadi boleh gue bilang Batistuta lebih bagus daripada Messi? di tim nasional. Sama Maradona? Nah, itu Salam Rans Sportainment, Rans Sport Enthusiast, apa kabar semua? Semoga semuanya baik-baik aja, dan buat teman-teman yang jagoannya kali ini lagi sakit, mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya bisa diberikan kesehatan. Tapi yang jelas di sini gua Ibnu Jamilu akan membawakan Rans Sport Pildun 2022. Ya, kita akan bahas seputar data dan juga cerita-cerita menarik tentang Piala Dunia 2022. Dan gue yakin semuanya pasti udah punya cerita masing-masing, versinya masing-masing. Tapi sebelum itu gue mau ingetin, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Itu dia. Nah, kali ini Rans Sport Pildun 2022 kita akan bercerita tentang Piala Dunia 2022 yang akan dihantarkan oleh Bung Bes dan juga Adiani. Akhirnya nih gue bisa satu frame sama mereka berdua. Gila, gue selama ini cuma bisa nonton mereka berdua doang. Apa kabar, Bung? baik dong. Apa kabar? Aduh, Bung Bang Bung. Apa aja lah pokoknya, kalau di sini bebas kan ya? John, bebas ya? Bebas. Ini kalau kita ngomongin Piala Dunia 2022, banyak banget kejutan kemarin. Pasti headline-nya adalah jersey yang dipakai oleh Bang Bes. Tapi kita nggak mau bahas itu dulu. Gue mau bahas tentang Denmark dan Tunisia. Biasanya average-nya nih kemarin pertandingan sebelumnya tercipta selalu 2 gol. Tapi kali ini skornya kacamata, 0-0. Apa yang terjadi dengan Denmark dan juga Tunisia? Terserah. Oke ya, kalau kita ngeliat pertandingan kemarin Denmark lawan Tunisia, memang kita lihat defensive display dari Tunisia luar biasa banget. Jalet Kadri dia pasang langsung dari babak awal 5-4-1. Tetapi bukan hanya soal defense mereka bagus, tapi mereka nunggu juga di situ sambil melihat ada celah counter attack. Memang Denmark lebih menguasai jalannya pertandingan, tetapi kita lihat peluang-peluangnya lebih bahaya Tunisia sebenarnya, lebih hampir gol. Dan Denmark sendiri kita tahu di awal musim ini pemain-pemainnya, strikernya Damsgaard, Kasper Dolberg nggak dapat menit main banyak di klub. Jadi akhirnya ke bawah sampai ke tim nasional, nggak sharp dia, nggak dalam peak performance. Mereka bisa build up. Kita lihat Kasper Schmeichel luar biasa build up-nya, Eriksen bola dari bawah ke tengah ke depan, sampai depan mentok, bingung mau ngapain lagi. Akhirnya percobaan tembakan luar kotak penalti. Jadi akhirnya menurut gua 0-0 hasil yang fair. Kalau gua simpulin berarti deadlock ya. Deadlock. Adi, lu ngeliatnya gimana pertandingan Denmark dan juga Tunisia? Apa yang salah dari sisi skor kan nggak begitu menarik ya, tapi dari sisi pertandingan gimana ngeliatnya? Sisi pertandingan sangat menarik ya, justru skornya menipu karena kalau kita lihat Tunisia begitu positif, itu yang mengejutkan buat Denmark. Satu peluang emas padahal didapat Denmark, Cornelius di depan gawang, dia harusnya bisa lebih baik, tapi entah kenapa memang itu tadi mereka kurang sharp, mereka juga tidak start di front foot juga, entah itu menjadi satu kendala ketika ini awal pertandingan dalam sebuah turnamen yang tentunya juga pressure-nya luar biasa. Dan itu juga ya pressure di luar lapangan bagi tim Denmark sebelum mereka kick off sudah begitu banyak kendala ketika mereka coba untuk mengkampanyekan sesuatu tapi tidak disambut dengan baik. Ini juga membuat mungkin ada kekesalan, ada rasa frustrasi juga, dan membuat itu tersalur juga di lapangan. Eriksen tidak bisa bermain seorang diri saja, perlu ada supporting cast. Mikkel Damsgaard yang dikatakan tadi di Brentford dia menit bermainnya sangat tipis, dan ini membuat dia tidak seperti Damsgaard yang kita tahu di Euro misalnya. Tapi ini bilang sama Damsgaard suruh ke Indonesia menitnya banyak, apalagi kalau ke timnya Rans. Wah, pasti jadi jagoan di sini. Sini. Oh iya silakan. Kita juga lihat juga Tunisia, tadi sudah dibahas sama Bang Ade, 30.000 pekerja asing di Qatar itu adalah orang Tunisia. Ini adalah faktor yang mengejutkan juga, dan ini lebih meriah menurut gue daripada pertandingan Qatar melawan Ekuador. Maksudnya bisa dibilang itu 30 tenaga kerja yang ada di apa? Di Qatar ini itu bisa mata-matain kekuatan sepak bola yang ada di sana, nggak juga kan? Bisa jadi istilahnya ketika menit 1 menit kedua, ketika backnya ngelakuin tackle berhasil clearance, dia langsung mencoba membangkitkan atmosfer pertandingan, which is lu kan jadi tamu di sini, bukan tuan rumah. Tuan rumahnya Qatar, tetapi lu merasa ini kayak tuan rumah. Dan ini menurut gue menjadi faktor yang luar biasa banget yang nge-push mereka sampai akhir pertandingan, akhirnya bisa hold sampai skornya 0-0. Iya, tadi
Adi juga bilang ini gue sempat bilang tentang skornya memang tidak begitu menarik, tapi itu kan menipu. Ternyata pertandingannya menarik. Terbukti memang Denmark mencetak 9 kali shot, 5 diantaranya on target, sedangkan Tunisia 6 kali shot, 1 on target. Nah, pertandingan menarik, skornya tapi kacamata 0-0. Ini pertahanannya yang bagus, sama-sama bagus permainannya, atau justru memang penyerangnya ini ya bapuk aja, mandul. Ya emang untuk sisi penyerangan Msakni juga sudah menunjukkan yang terbaik. Kita melihat juga Jebali satu chance dia dengan save dari Kasper Schmeichel. Tapi untuk Denmark ini menjadi satu pertandingan awal yang tidak terlalu buruk sekali karena mereka masih memiliki 2 pertandingan lagi. Jadi grafiknya biasanya untuk tim-tim seperti Denmark mereka mulai dengan pelan, tapi kemudian di pertandingan kedua, ketiga ada progres di sana yang membuat mereka nanti juga akan tetap lolos ya untuk bisa mungkin mendampingi Prancis. Tapi tentunya Prancis juga harus hati-hati karena biasanya melawan Denmark itu adalah musuh yang kerap kali merepotkan mereka ya. Bisa dibilang nggak sih, Bes, kiper Tunisia ini Aymen Dahmen jadi pemain terbaik di pertandingan kali ini karena banyak banget melakukan penyelamatan gemilang. Aymen Dahmen bisa dibilang banyak melakukan penyelamatan gemilang, tetapi kita jangan lupa juga bahwa mereka udah set up 5-4-1. Jadi ketika ada shoot mungkin sudah ditutup angle-angle yang sulit, jadi dia tinggal positioning aja. Di sini gue ngelihatnya malah justru gelandangnya yang punya peran lebih. Yang nomor 14 yang man of the match, dia yang menguasai jalannya pertandingan, dia yang kontrol kapan kita naik, kapan kita mundur, dan menurut gue itu adalah defensive display yang luar biasa banget dari Tunisia. Berarti di rasa nyaman pertahanan itu nggak melulu tergantung dari kiper ya, dari gelandang pertahanan sama holding dan juga center back. Kita masuk sedikit ke klub Juventus. Berangkat sekarang. Waktu BBC. Bonucci, Barzagli, Chiellini. Buffon udah tua banget waktu itu. Tidak banyak. Gua suka nih. Terus. Tidak banyak lakukan shaving. Shaving lagi. Tidak banyak lakukan shaving. Iya. Tidak banyak lakukan shaving karena apa? Karena 3 backnya udah banyak ngeblok shoot, banyak melakukan marking. Nah, ini membuktikan juga bahwa nggak melulu kiper jadi pertahanan terakhir, tetapi juga bisa dimulai dari malah striker dulu, lini tengah dan lini belakang. Nah, ini pas banget. Ketemu tim yang defense-nya bagus kemarin. Kata openingnya adalah mungkin ya, ini berseliweran juga nih di media sosial gua. Ketika Arab Saudi membaca bismillah, maka Argentina punya masalah. Nah, ini kejadian kemarin. Gila, gua nonton bareng, gua ngeliat Argentina di menit-menit awal menguasai permainan, 1 gol dari Messi, meskipun dari titik putih penalti, gua akan membuat prediksi pasti ini lebih dari 4 gol. Tapi ternyata salah. Tapi sebenarnya permasalahan Argentina, Bang Ibnu, dari babak pertama udah kelihatan. Apa itu? Mereka hanya membuat 2 shoot on goal. Kita nggak usah hitung yang offside ya. Yang offside. Ntar kita bahas lagi tuh yang masalah offside. Kita bahas nanti. Shooting pertama terjadi ketika Messi penalti. Ya. Setelah itu harus nunggu sampai menit 45-an, 40-an baru ada shooting kedua. Ini dalam artian mereka nggak create enough ngelawan tim seperti Arab Saudi. Terus kita lihat juga dari babak pertama udah kelihatan juga nih ada sedikit kerapuhan di timnas Argentina. Dari sisi kiri tentunya gue ngeliat Tagliafico combine dengan Papu Gomez. Papu Gomez udah tua, Pak. Dia adalah gelandang, ditaruh di sayap supaya bisa inverted masuk ke dalam, Tagliafico naik. Teorinya seperti itu. Jadi permasalahannya karena faktor tua nih, Papu Gomez. Kalau mau muda langsung aja masukin Garnacho. Nah, itu dia. Gue ngelihatnya nafasnya kurang bisa. Ketika menyerang enak. Ketika lu menyerang lu nggak stres. Tapi ketika bertahan, menurut gua Papu Gomez butuh kerja keras 2 kali lipat. Dan Tagliafico kerja keras kemarin. Di babak pertama loh. Di babak pertama Arab Saudi. Sekarang Arab Saudi bisa ngelakuin counter lewat sisi kiri. Walaupun golnya di babak kedua itu dari sisi kanan, dari sisinya Nahuen. Tetapi dari kiri ini udah bermasalah. Dan gue ngeliat Scaloni nggak berbuat apa-apa. Artinya punya masalah kan sesuai dong dengan judul yang tadi gue bilang ketika Arab baca bismillah, Argentina bermasalah. Adiani, lu ngeliat gimana pertandingan kemarin? Gue ngeliat ini satu tactical setup yang jenius dari Avi Henat ya, dimana dia melakukan mid block tapi high press. Padahal ini perjudiannya luar biasa karena bola-bola in behind menjadi satu kendala buat Saudi bila mereka bermain seperti ini kan. Tapi tidak ada pemanfaatan yang tepat dari Argentina. Di Maria beberapa kali memang bisa in behind, tapi ketika bola disodorkan untuk cutback, untuk crossing, tidak ada orang yang ada di
area kotak penalti dari Saudi Arabia itu terus menjadi kendala Lautaro, Leo Messi kerap kali terlambat untuk bisa menyambut bola-bola yang ditawarkan dari sisi sayap, padahal itu menjadi keunggulan dari Argentina. Tapi kita lihat juga ketika ada serangan ini dua wingback yang harusnya inverted, mereka tetap melebar dan ini membuat kembali ada half space yang bisa di-attack oleh para pemain Saudi Arabia, dan ini terus berulang tanpa tadi Scaloni memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang sebenarnya sudah menumpuk sejak babak pertama. Nah, kalau ngomongin Messi-nya sendiri nih, senjata utama, senjata ampuh kalau dalam film adalah pemeran utamanya di Argentina. Waduh, gue udah males banget sebenarnya ngomongin tentang Last Dance, dan segala macam. Tapi seorang Messi ini boleh dibilang kayaknya nggak ada kreasi, dan juga di babak mau 1 mau 2, ya udah gitu-gitu aja serangannya. Gue ngelihatnya Messi ini salah satu cara menghentikannya adalah kita kasih baju Argentina. Ketika dia pakai baju Argentina, dia tidak terlalu gacor. 92 gol dia cetak, memang luar biasa. Tetapi gue ngelihatnya striker Argentina, gue lebih ngelihat di Batistuta sebenarnya. Lebih ngeri kalau lagi ada Batistuta. Jadi boleh gue bilang Batistuta lebih bagus daripada Messi? Di tim nasional. Sama Maradona? Nah itu Maradona. tadi malam makanya yang lucunya orang-orang tua pada langsung WhatsApp. Apa? Tuh kan gue udah bilang Maradona itu bagus. lebih bagus dari Messi di tim nasional. Tapi ini kan belum berakhir. Ini baru pertandingan pertama. Dan kita tahu tim yang kalah di pertandingan pertama masih bisa juara. Contoh Spain tahun 2010. Tetapi sekarang kan udah urgent nih. Karena Spain kalah lawannya Swiss, Pak. Jadi beda. Ini kan habis ini lawan Polandia, lawan Meksiko. Gue pun saking bingungnya, gue saking nggak percayanya kenapa bisa kalah Argentina, gue sampai WhatsApp 2 orang yang sahabat gue, yang gue anggap kayak mentor juga. Yang pertama Bader, instruktur AFC, terus kedua Lusmila. Oh, berarti kita bukan sahabatnya dia. Bukan, Kita nggak di WhatsApp. Udahlah, pulang yuk, pulang. Gue tanya dia, apa sih yang bikin Argentina ini kenapa bisa kalah? Terus mereka bilang, lu harus lihat Arab Saudi. Karena Arab Saudi dia unggul dalam 2 hal. Umroh haji. Oh, terus apa? Tactical dan fisik. Tactical fisik. Sepak bola ada komponennya 3, kalau mau tambah 1 bisa. Teknik, taktik, fisik, kalau mau tambah 1 mental. 2 udah dikuasain sama Arab Saudi. Secara taktikal mereka ready. Secara fisik mereka ready. Mereka tesnya dari bulan Oktober, Pak. Argentina baru 1 mingguan. Bahkan Di Maria pun masih main lawan terakhir tuh Lazio. Beda Argentina sama Arab. Argentina pemainnya udah pada jadi, semuanya pada main di liga-liga top. Arab, Nah, ngapain jauh-jauh sampai Oktober? ini buat mempersiapkan turnamen. Turnamen tuh beda, pertandingannya sedikit. Kalau dipersiapkan liga, butuh pre-season. Butuh dipersiapkan, tetapi ini adalah turnamen. Kita cuma cari menang mungkin berapa? 7 pertandingan. 7 pertandingan. 3 buat negara kayak Arab menurut gue ya. Kita bukan meremehkan Arab nih, sorry nih fans-fans Arab. Kalau ada. Iya benar. Pasti ada. Ada banyak banget. Target mereka pasti gimana bisa 3 pertandingan itu nggak hancur-hancur banget. Dan mereka udah ngawali dengan baik. Karena apa? Karena mereka persiapannya bagus. Secara taktik mereka lebih siap daripada Argentina, gue lihat. Arab. Hervé Renard, dia datang dengan, tadi udah dijelaskan dengan sangat baik sama Bang Ade. Bagaimana kita lihat mid block. Terus Argentina apa responnya? Nggak ada. Babak kedua kayak masukin pemain aja asal-asalan gitu kan. Harapan gue sebenarnya dengan pemain yang bertahan seperti itu bisa masukkan pemain yang lebih punya kreativitas dan punya kecepatan. Kreativitas Dybala, kecepatan Garnacho mungkin solusinya, tapi dia malah masukin makanya tuh netizen gue bilang Garnacho, masukin Garnacho. Jadi di sini memang sangat wajar Saudi Arabia menang karena memang pelatihnya menurut gue lebih experience. Terus pemain mungkin Argentina lebih bagus. Tadi 4 komponen sepak bola, teknik Argentina mungkin lebih bagus, tetapi dari segi fisik, taktikal dan tambah terakhir mental luar biasa banget. Tambahin yang nonton lagi satu lagi, salary bagus. Jangan salah, salary kuat. Arab juga loh. Keuangannya. Katanya per hari berapa dapat? 50 juta katanya per hari uang sakunya. Ya kan Messi juga kerja buat Arab. Oh iya, bener. Di, lo ngeliat gimana? Sebenarnya apa sih yang jadi masalah Messi, dan kalau ngelihat dari teammate-nya Messi ini, siapa yang seharusnya lu pengen lihat untuk bisa membantu permasalahan Messi? Permasalahan Messi gue lihat mungkin karena dia sudah tidak bisa menawarkan lagi komitmen untuk pressing dari depan. Ini membuat kendalanya jadi kayak efek domino untuk tim Argentina ketika kita tahu komitmen, energy level para pemain Saudi di tingkat yang mereka sudah siap untuk menghadapi Argentina. Tapi
duetnya dengan memilih Lautaro tentunya juga menghilangkan satu konsep bahwa ini harus bekerja keras, harus banyak berkorban. Beberapa pemain dari Argentina, Paredes juga tidak berkorban untuk Leo Messi di babak pertama, itu yang menjadi kendala ya. Dan ini sebenarnya Julian Alvarez bisa menjadi solusi karena dia akan bekerja lebih keras, akan bisa menopang Leo Messi dan menjadi pemain yang harus menutup dari awal sektor tekanan buat Argentina gitu kan. Dan ini menjadi satu hal yang gue rasa bagi Scaloni dan Argentina hanya blip aja di pertandingan kedua ketiga. Mereka akan menemukan solusi-solusi tentunya di hotel. Setelah ini mereka mendissect, mereka mencoba menonton lagi tape petaka-petaka yang terjadi. Hanya 5 menit petaka yang dibuat oleh Saudi yang begitu efektif, tapi itu tadi lack of response, plan B, plan C, plan D bahkan tidak diberikan oleh Scaloni dan juga Pablo Aimar dan Walter Samuel. Oke, kalau kita ngomongin plan ya, itu ya plan ya. Tadi ada plan A, B, C. Nah, sekarang plan dari yang kita lihat di pertandingan kemarin adalah sangat jelas. Jebakan offside. Nah, ini gue seneng banget nih. Apakah itu bisa dibilang strategi utama dari Arab Saudi melihat permainan-permainan Argentina yang memang punya kecepatan, ya mungkin ada bola-bola terupas. Gue rasa kita harus kasih acungan jempolnya atau chapeau buat Hervé Renard. Ya tepuk tangan dulu lah. Bagaimana dia bisa mempersiapkan lawan Argentina. Kita tahu Argentina kualitasnya ketika mereka pegang bola, mereka akan bisa menunjukkan kualitasnya. Justru striker-striker macam Messi, si Lautaro Martinez, mereka nggak pegang bola. Mereka pegang bolanya di lini tengah, which is masih jauh sekali untuk bisa menyerang. Ini adalah sebuah strategi yang mungkin bisa dibilang bunuh diri. Kalau ini gagal, ini bisa skornya bisa tinggi, bisa mungkin 8-0 kayak lawan Jerman. Tetapi ternyata dia mengambil resiko, dia taruh itu di tengah line defensifnya, dan kita tahu mereka main 4-4-2 ketika bertahan, dan ada 4 line yang benar-benar rapat, nggak dikasih celah buat ada pemain muncul di ruang antar lini, dan kita lihat ketika bola ada di situ, mereka duelnya luar biasa. Second ball, Argentina gue mungkin bisa dihitung berapa kali mereka menang. Sisanya Saudi yang menang. Ini makanya terbukti. Secara fisik, mungkin secara temperatur, mereka udah terbiasa. Mereka menang pertandingan karena mereka lebih siap dari kondisi fisik dan taktik. Pertanyaan gue untuk kalian berdua, gue pengen banget kalian berantem sebenarnya. Ya, ini nih pertanyaannya. Mudah-mudahan ini jawabannya beda. Masih layak nggak Argentina disebut sebagai juara untuk Piala Dunia Qatar 2022? Favorit juara? Kalau menurut gue masih, karena ini kembali sebuah blip, solusi akan ditemukan. Ini tim yang memiliki core pemain-pemain berpengalaman dipadukan dengan beberapa pemain muda. Mereka akan melakukan reaksi dan tidak akan mungkin Argentina tampil seburuk seperti yang mereka lakukan di laga pembuka itu. Dan ini membuat chance-nya cukup besar lah untuk Adiani masih bilang bisa. Karena kemarin kalah lawan Arab Saudi. Nggak bisa dulu apa enggak jawabannya? Bisa atau enggak Argentina nih? Enggak. Udah nggak favorit? Kalau saya enggak. Udah nggak favorit pasti? Udah nggak favorit. Gugur? Kemarin harapan saya ketika mereka kalah lawan Arab Saudi, mereka udah nggak layak lolos dari grup. Karena permainannya jelek banget. Tapi karena ini Argentina, ada Messi, ada yang lain juga, mereka masih bisa sangat lolos. Apalagi kalau kita nonton Meksiko-Poland. Aduh, Pak. Itu Polandia udah kayak sayang. Bukan tim dari Eropa. Meksiko juga. Meksiko juga nggak sharp. Akhirnya mungkin Argentina akan lolos. Kalau peringkat 2 ketemu Prancis. Itu dia prediksi dari komentator-komentator handalnya dari Rans Sportainment. Nah, buat teman-teman ya, tadi udah dengerin banget nih. Gue senang banget punya komentator-komentator seperti ini. Tapi yang jelas kalian juga pasti punya sudut pandang sendiri. Dan mudah-mudahan dari penjelasan 2 komentator handal kita bisa nambahin buat pencerahan kalian semua. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi di Rans Sport Pildun 2022. Yes, balik lagi di Rans Sport Pildun 2022. Masih bareng Adiani dan juga Bes. Nah, ini kalau kita masuk ke pertandingan Meksiko-Poland, skornya juga sama nih dengan Denmark dan juga Tunisia. 0-0, tidak ada yang begitu menarik. Tapi kalau kita melihat dari catatan shot, ada 8 shot, 4 diantaranya on target untuk Meksiko. Dan sementara Poland 3 shot dan 2 yang on target. Tapi kalau ngelihat dari ball position, ya boleh dibilang itu sebenarnya berimbang sih. Apakah benar, Adi, ini pertandingan yang layak untuk imbang? Ini pertandingan yang aneh ya, karena kalau kita lihat scoreline dari Saudi menghadapi Argentina, tentunya harusnya Polandia dan Meksiko berambisi untuk bisa mencari kemenangan, kesempatan untuk bisa mendapatkan itu gitu kan. Tapi justru kalau kita lihat dari line up sebenarnya Polandia menjanjikan dengan 5 pemain yang bertipikal menyerang, terutama Zielinski yang sedang inform di Napoli, Lewandowski raja gol mereka ada di sana juga, tapi
yang terjadi di lapangan ini berkat faktor pelatih kayaknya. Ketika kita tahu Paulo Sousa menjadi pelatih yang luar biasa di kualifikasi untuk Polandia, tactical yang dia berikan juga ini penyegaran buat Polandia. Mereka bermain dengan multidimensi dari lapangan tengah, juga memiliki beberapa agresi yang sangat berpotensi sebenarnya di Piala Dunia untuk bisa menampilkan hal yang berbeda ya, karena di Piala Dunia sebelumnya sangat mengecewakan, mereka underperform hingga menjadi juru kunci dan Lewandowski pun belum bisa mencetak gol. Ini harapannya sangat positif, build up-nya luar biasa untuk menuju laga menghadapi Meksiko yang sebelum pertandingan begitu banyak masalah bagi Tata Martino dari segi para pendukung yang tidak lagi percaya, L3 yang tidak lagi mendapatkan sokongan seperti biasanya dari para supporter fanatik mereka yang biasanya apapun yang terjadi dengan L3 mereka akan terus mendukung. Tapi ini ada pro dan kontra karena sejak 2019 mereka selalu kalah dari Amerika Serikat di final-final Nations League CONCACAF, kemudian juga di Gold Cup. Ini membuat kepercayaan menurun dan pemilihan pemain di mana banyak sekali pemain muda yang harusnya ada di sana tapi tidak dipanggil oleh Tata Martino. Tapi kemudian hal serupa juga terjadi. Mereka juga deadlock dari segi membuat gol. Ini membuat kendala di lapangan di pertandingan Meksiko-Polandia yang gue katakan tadi sangat aneh. Tapi tentunya bintangnya adalah Memo Ochoa. Ini penjaga gawang yang cuman tampil 4 tahun sekali, tapi dia selalu wangi. Bukan cuma tampil, munculnya 4 tahun muncul, habis itu hilang. Nimbul tenggelam. Hilang. Bes, setuju nggak sama apa yang dibilang sama Adi? Gue masuk ke Polandia dulu, setuju, karena kita lihat Polandia banyak pemain menyerang yang dimainkan, dan gue tambahin sedikit, 6 pemain Serie A. Iya, benar. Komentator Serie A harus tahu, jadi harus tahu. Serie A. Ya kan, 6 pemain Serie A dipanggil, bahkan main langsung. 6 pemain, ada dari Spezia, bahkan Kamil Glik main di Benevento. Serie B, Pak. Bukan Serie A, malah Serie B. Ya, terus Tapi Serie A-nya mungkin iya, tapi kan beda klub. Nah, aja kamarnya beda-beda nih, iya kan? harapan kita Polandia bisa ngasih sesuatu perlawanan atau menyerang, tetapi kita lihat tadi statistik, cuma 2 shoot on goal. Iya. 1 dari penalti, itu udah dan juga. satunya lagi yang saya lihat adalah dibuang. itu strike ke kiper, istilahnya buat pemanasan kiper, buat manasin kiper aja. Jadi ini Polandia aduh, gimana ya, mereka mau lolos atau enggak, ya kan? Padahal harusnya bisa diambil advantage ya. Harusnya Ketika ambil Argentina advantage, yang ya. digadang-gadang ini harusnya bisa menguasai grup ini, tapi justru kalah. Nah, kalau ada yang dapat poin penuh kan, dia lebih besar peluangnya untuk lolos. Betul. Dan di sini kita lihat pemain hebat itu apa sih? Pemain yang bisa ngangkat pemain lain. Kita lihat Lewandowski. Angkat nggak? Aduh, sangat tidak mengangkat. Dia dapat peluang untuk tembak penalti, akhirnya nggak masuk. Itu menurunkan moral, saya lihat. Menurunkan moral timnya. Nah, kalau ini yang pakai jersey ini, Lionel Messi ngangkat nggak? Ngangkat nggak? Di Copa. Di Copa. Oh, berarti peak performnya udah habis tuh di sini. Bisa jadi udah lewat. Nah, untuk masuk ke Meksiko sekarang. Meksiko struggle juga. Ya. Polandia punya striker, Meksiko nggak punya striker. Raul Jimenez sejak dia kejadian benturan kepala, kayaknya belum bisa seperti dia. kayak Samson, hilang kekuatannya. Hilang kekuatannya, balik-balik jadi cadangan, masuk, udah jarang golin. Kemarin pun masuk nggak tahu, nggak ngasih apa-apa. Dan ini yang terjadi di Meksiko beberapa tahun terakhir. Bang Adi udah... Sorry, gue potong. Tadi apa Meksiko nggak punya striker? Ya, striker yang tajam, Yang seperti tajam. Lewandowski. Iya, Adanya di Polandia. Sedangkan Polandia nggak punya apa? Polandia nggak punya pemain-pemain seperti Meksiko. Kenapa nggak merger aja? Nah, mestinya buat lawan Argentina. Itu maksud gue, kerjasama simbiosis mutualisme. 9 gol di kualifikasi yang dicetak oleh Lewandowski, 76 gol di level timnas, nggak kelihatan semalam. Terus Meksiko juga, Bang Ade juga udah bilang tadi, mereka udah sering kalah sama USA. Bukan cuma sama USA, mereka udah di belakangnya Kanada. Wow. Di belakangnya Kanada peringkat 1 zona CONCACAF. Ya. Ya, dan Meksiko peringkat 2 kalau nggak salah, peringkat 3-nya. Kalah selisih gol. Nah, ini sekarang jadi pertanyaan, apakah Meksiko ini masih powerhouse? Mereka yang udah sering lolos dari fase grup. Gue lihat tadi malam kurang. Karena mereka ingin main cepat, tetapi cepat. Ada 2 cara meningkatkan kecepatan. Pertama, dengan kecepatan itu sendiri, dengan sprint. Kedua, dengan bola. Bolanya nggak jalan cepet tadi malam. Cuman orangnya doang yang cepet. Lozano aja yang cepet, coba ngelewatin. Tetapi nggak lewat. Tapi kalau ngomongin bola, bolanya dari Garut tuh. Kalau ngelihat dari hasil pertandingan pertama mereka semua, yang layak lah. Meksiko masih punya peluang untuk lolos. Kalau Polandia, gue lihat sulit ya untuk bisa keluar dari group stage. Polandia memalukan banget cara mainnya semalam. Meksiko juga so-so. Jangan salah, Polska better than Brazil. Tahun berapa tuh? Gila, pernah ngalahin. Dan sekarang statusnya adalah
Arab better than Lionel Messi. Wah, Yaudah. 2022. Kalau gitu yang lolos Arab sama Argentina. Argentina peringkat 2. Wih, situ dia. Biar lawan Prancis langsung. Oke. Nah, kalau ngomongin Prancis nih, Prancis 4-1. Ada 2 tim yang sangat meyakinkan dari sisi skor ya. Untuk putaran pertama di Piala Dunia kali ini ada Inggris dan juga Prancis. Boleh kali bahas Inggris nih, gatel nih dikit. Langsung Prancis di 4-1. Prancis memang punya jam terbang dan juga DNA juaranya juga masih dekat sebenarnya range ya. Leader Deschamps bersama dengan skuadnya meskipun tanpa Pogba, Kante, tapi kayaknya nggak ada masalah. Sempat ada masalah sedikit di awal, mereka sedikit tersentak di awal dengan Sakaros yang startnya lumayan impresif sebenarnya, tapi recovery-nya yang berbeda mungkin antara Prancis dengan Argentina. Mereka bereaksi tepat untuk bisa mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang diberikan oleh Australia di awal babak pembuka itu. Tapi Tchouaméni ini adalah pemain yang tugasnya tidak mudah menggantikan N'Golo Kanté, bahkan juga menggantikan Paul Pogba, karena di posisi tengah itu dia menjadi pemain yang bisa menjadi shield ya bagi para pemain bertahan, dan juga untuk membiarkan pemain-pemain seperti Rabiot untuk bisa tampil lebih agresif menopang tekanan. Kita lihat Rabiot seolah bermain begitu bebas, terlepas, dia nyaman sekali dengan adanya keyakinan bahwa di belakang dia ada Tchouaméni yang akan melakukan dirty work dan membuat pemain-pemain lawan ini bergerak ke area-area yang non efektif, dan ini membuat penampilan Perancis kemarin, terlebih mereka memiliki Kylian Mbappe yang kalaupun tidak mencetak gol pun dia sudah tampil luar biasa untuk memberikan dimensi yang benar-benar luar biasa progresif ya dari permainan sektor depan. Berarti ini bisa dibilang nggak ada Karim Benzema, Kylian Mbappe pun nggak ada masalah. Nggak ada Karim Benzema ketika mereka juara 2018 pun nggak ada Karim Benzema. Iya bener. Di Euro nggak ada, di World Cup nggak ada. Bahkan sekarang 2018 ketika mereka juara, Giroud berapa gol? Iya, Nggak ada, nggak ada. Golnya Nggak nol. ada. Ini kan banyak banget netizen. Wah, Karim Benzema kemarin apalagi yang fans Real Madrid kan. Wah, ini sesuatu yang baru nih Karim Benzema nih dijual lagi nih, dibakar lagi. Jadi yang mesti kita khawatirkan adalah kehilangannya sosok N'Golo Kanté dan Paul Pogba di lini Itu tengah. lebih krusial sebenarnya ya. Karena setelah 2018 Brazil lagi. Prancis ini menurun performanya. Kenapa? Karena mereka coba mengadaptasi sepak bola modern. Mereka coba build up, mereka ganti formasi dari 4-2-3-1 jadi 3. Coba main 3, build up segala macam, main cantik, ingin menguasain bola, tetapi apa? End produknya nggak ada. Mereka nggak berprestasi. Di Euro kemarin sosok kalah lawan Swiss. Di Nations League, oke, mereka juara, tetapi come on, itu kan Nations League. Alah, come on, Nations League. Fun football. Nggak penting. Ya, tapi tadi malam mereka itu kalau kelas itu SFC tuh Harafi suka main tuh Senin tuh setiap Senin. Jadi mereka sekarang kembali ke 4-2-3-1, pakai Tchouaméni sebagai holding, sebagai jangkar kalau kata orang Indonesia, dan Rabiot sebagai box to box. Pemain gua nih, jadi harus di-endorse dikit. Waduh, dia 5 pertandingan terakhir selalu ada assist dan gol di klub dan di tim nasional. Tadi malam bahkan gol pertama oke, dia yang salah karena dia terlambat untuk nutup. Tetapi gol kedua dia golin, heading. Gol ke assist. Assistnya dari mana? Bermain ala Prancis 2018. Bermain seperti apa? Vertikal. Pressing di atas, rebut cepat. Dan kita lihat bagaimana penyelesaian seorang Olivier Giroud, oke, tap in. Tetapi kan buat ada di posisi Harus itu ada aja di posisi susah. Jadi harus respect dikit lah sama Olivier Giroud. Kalau ngomongin Olivier Giroud nih udah mencetak gol dan menyamai rekornya Thierry Henry. 51 gol ya. Terus Mbappe berada dalam performa terbaik, 1 gol mengkreasi gol lainnya. Ini kan 2 senjata depannya Prancis yang Prancis miliki. Giroud banyak juga pasti menurut gua pasti akan lebih banyak fansnya Benzema sih ketimbang Giroud. Orang pada takut Benzema hilang, Benzema nggak bisa main, Prancis mungkin bakal gugur di grup. Gua nggak ngelihat seperti itu. Karena mereka punya ya maybe the next best player in the world, Kylian Mbappe di situ. Terus ada juga pemain termahal dunia versi Barcelona, Ousmane Dembele. Jangan lupa, Pak. Iya benar. Habis nikah dia udah fit. Nggak pernah cedera. Tune up. Ya, itu ya buat yang belum nikah tuh. Segeralah nikah. Jadi kalau kalian menikah, rezekinya dikali 2. Itu dia, ya. Kendalanya Australia di sisi flank ya, di mana wingback-nya dua-duanya tidak mendapatkan backup. Mereka tidak pernah ada double cover ataupun triple. Karena itu Ousmane Dembele bisa bebas, bisa one on one, Kylian juga bisa one on one dengan Atkinson. Keadaan yang tidak nyaman untuk pertahanan Australia. Dari pertandingan semalam ya, memang sih baru baru satu pertandingan. Bisa dibilang Perancis punya peluang nggak sih untuk matahin kutukan juara bertahan? Wah, ini pertanyaan titipan netizen nih. Ya, Menurut lu gimana? minimal menurut gua
semifinal. Wah, sadis. Adi, Kalau gue menganggap mungkin justru satu babak lebih cepat sih, perempat final kayaknya. satu babak lebih cepat ya, habis bensinnya tuh udah habis. Habis. Bensinnya udah habis. Nih buat fansnya Prancis, ya mudah-mudahan gue doain doanya mereka salah. Jadi jagoan lu tuh bisa melaju lebih jauh lagi, tapi kita nggak pernah tahu. Sepak bola itu kan ya dinamis, bundar, kita nggak pernah sesuai apa yang kita harapkan sesuai dengan terjadi hasil dari pertandingan akhir. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita balik lagi dengan obrolan yang seru lagi seputar Piala Dunia 2022. Tetap di Rans Sport Pildun 2022. Yes, balik lagi di Rans Sport Pildun 2022. Masih bareng gue Ibnu Jamilo dan juga Bes Adiani. Kita masuk Maroko Kroasia. Kalau kita dengar dua negara itu pasti lebih familiar kata Kroasia ketimbang Maroko untuk Piala Dunia. Tapi berkaca dengan pertandingan Argentina versus Arab Saudi tidak serta-merta, Bung. Itu akan dengan mudah dikalahkan oleh Kroasia, Maroko. Adi, gimana ngelihatnya? Iya, dan juga dengan peluang ya, dan waktu kick off ini yang kembali kalau tadi Bas sudah katakan menjadi kendala bagi tim-tim Eropa, terutama seperti Kroasia bermain di sore hari dengan cuaca yang masih di atas 30. Ini menjadi kendala tersendiri dan sangat nyaman bagi Maroko. Ini adalah mungkin the great equalizer di Piala Dunia kali ini, yaitu faktor cuaca yang memberikan keuntungan bagi Saudi misalnya, bagi Tunisia, dan kali ini bagi Maroko yang memiliki potensi untuk bisa merepotkan finalis di World Cup 2018 ya, Kroasia. Iya, ngalahin Inggris tuh kesel banget. Udah nonton pakai gaya baju Southgate. kalah lagi Inggris. Kroasia doang gue udah yakin banget tuh nyetak gol. Yang pertama siapa? Harry Kane ya, apa siapa ya? Mandzukic ke Kroasia. Bukan, yang untuk Inggrisnya udah 1-0 duluan kalau nggak salah. Jadi 1-1. Kalah di penalti. Nah, Maroko lawan Kroasia. Kita juga bukan berkaca dari pertandingan Argentina Arab Saudi, tetapi juga berkaca dari Tunisia Denmark. Dari sini gue ngelihatnya bukan dari segi kualitas, tapi lebih ke arah supporter. Karena ini adalah negara Arab, which is akan banyak sekali pendukung-pendukung yang dari Arab akan mendukung sesama negara Arab. Dan ini buat Maroko jadi sebuah nilai plus juga. Dan Maroko kalau dibandingin sama Tunisia oke, dia main defense. Kualifikasi Piala Dunia pun zona Afrika, dia menangnya karena 1-0. 0-0 dan 1-0. Gue potong nih, gue nggak setuju tuh tadi tentang statement Arab akan mendukung negara-negara Arab. Indonesia, lu jangan salah, banyak banget pendukungnya Eropa. Harusnya kan pendukungnya Asia dong. Iya. Lanjut. Jadi intinya gitu, bedanya Maroko dan Tunisia ya, Tunisia tadi bertahan 5-4-1, sedangkan Maroko 4-3-3 modern. Kenapa? Karena ada pemainnya. Pelatih kan menyesuaikan dengan pemain yang ada, dan pemain yang ada dan talenta yang ada di Maroko ini ya sayapnya kenceng banget, fullbacknya overlap. Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, kalau dia nggak salah pilih klub beberapa musim lalu, mungkin dia bakal jadi fullback terbaik. Kalau dia nggak pergi dari Inter tuh. Dia malah ke PSG. Nggak dipakai. Sistem berbeda. Semuanya harus menopang trio yang di depan. Akhirnya dia nggak punya spot, nggak punya panggung. Kasihan. Tetapi di tim nasional berbeda. Dia punya kayak Alphonso Davies. Dia punya peran, dia dapat peran, dia dikasih space. Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, gue yakin bisa merepotkan Kroasia hari ini. Kroasia yang mulai menua. Kroasia yang mulai menurun. Memang ada satu proses pemudaan, tapi mungkin butuh waktu ya. Dan ini membuat mereka juga tidak lolos seperti di 2018 via playoff. Ini biasanya tim-tim yang via playoff memiliki semangat yang berbeda untuk bisa membuktikan kualitas mereka. Tadi gue setuju dengan Maroko yang punya pemain, mereka tentunya juga, tapi ini bisa menjadi justru bumerang buat mereka ya. Karena mereka punya keyakinan bisa melukai Kroasia. Bilang lo nggak setuju berarti gitu, nggak setuju nih, karena bisa jadi ada bumerang di situ. Bisa jadi bumerang ya, karena mereka akan tampil dengan lebih berani ya. Ini yang membuat tentunya Kroasia akan cukup nyaman juga bermain counter attack yang mereka suka jalankan gitu. Head to head di posisi wing ini sangat menarik karena ada Mazraoui, ada Hakimi yang bisa membantu pemain attacking, dan Hakimi menarik kalau di Maroko karena dia bertipikal seorang wingback tapi startnya sangat tinggi ya. Dan dia menjadi pemain yang membuild up serangan bagi Maroko. Jadi ini satu opsi outlet yang memang sangat menarik dan terus diandalkan di pertahanan
juga ada Roman Saiz, ini juga satu lagi pemain central defender yang punya pengalaman luar biasa, dan Hakim Ziyech tadi menjadi pemain tengah dengan beberapa kemampuan yang bisa menopang juga En-Nesyri pemain depan mereka. Jadi sebenarnya sangat lengkap Maroko, tapi itu tadi kalau mereka terlalu berani mengambil resiko sejak awal pertandingan, ini yang bisa menjadi keadaan yang dimanfaatkan oleh Kroasia yang punya pengalaman tadi. Peluang nih nanti malam ada yang mengejutkan nggak dari Maroko atau Kroasia? Dikit aja. Gue nggak ngeliat ada kejutan sih. Kroasia akan unggul tipis lah 1-2. 1-2. Gue rasa akan sama dengan Tunisia, Denmark, mungkin berimbang. Berimbang. Ada gol. Berapa golnya? Satu sama aja lah. Satu Yang sama, 1-2. Ya di bawah 3. Berarti kalau di atas 3 lu main under aja. Nah, itu cakep deh. Lanjut kita masuk ke Jerman-Jepang. Jerman-Jepang. Ini kekuatan sepak bola Asia ya, dan juga Eropa bahkan dunia. Jerman pengalamannya udah wah gila. Banyak banget lah yang bilang ini adalah tim spesialis turnamen, tim yang memang tidak selalu bagus di babak-babak awal tapi ternyata bisa final dan juga jadi juara. Lu ngelihat Jerman sekarang tuh kayak gimana sih, Bes? Gua kembali bertanya lagi nih sama teman gua nih. Thomas Doll, pelatih Persija. Thomas Doll. Kita tanya dia, gimana coach peluang Jerman di Piala Dunia tahun ini? Dia cuma jawab, pasti lebih bagus daripada 2018. Nah, pasti lebih bagus dari daripada 2018. 2018. Waktu itu 2018 sampai Group stage. oh ya, aduh. Jadi dalam artian di sini kita lihat Jerman yang terlambat regenerasi di 2018, regenerasi pemain, regenerasi pelatih, pelatihnya udah mungkin hilang antusias, mungkin udah hilang taktiknya. Akhirnya sekarang diganti dengan pelatih yang juga sebenarnya udah lama juga di tim nasional sebagai asisten. Tetapi dia magang dulu 2 tahun di Bayern Munich, menang segala gelar, mencetak lebih dari 100 gol dan mungkin 50-an gol itu dicetak oleh pemain tim nasional Jerman dan sekarang dibawa ke tim nasional. Dan gue lihat nggak akan jauh berbeda cara mainnya tim nasional Jerman dan Bayern Munich yang 2 tahun terakhir ketika dilatih Hansi Flick yang menang 8-1, 7-1 itu. Ya berarti bilang aja itu Hansi Flick mah ini ya test drive dulu ya. Test drive dulu, magang dulu, anak magang dulu di Bayern Munich, akhirnya lulus, jadi karyawan tetap di tim nasional Jerman. Setuju itu nggak bakal menemukan kesulitan bagi Flick untuk menangani Jerman ketika memang Bayern Munchen, pemain-pemain Bayern Munchen lebih banyak. Kalau untuk lebih baik dari World Cup sebelumnya mungkin iya, karena itu banyak sekali petaka. Karena orang suka lupa ya bahwa juara bertahan datang ke turnamen selanjutnya ini pemainnya sudah nambah 4 tahun, sudah menua dan juga pelatih yang sudah tidak lapar lagi. Antitesis taktiknya kebaca dan mudah-mudah diekspektasi oleh lawan-lawan dan ini menjadi kendala. Tapi Hansi Flick memberikan penyegaran. Kendalanya adalah pemain yang paling berpengaruh untuk dia, Leroy Sané kembali cedera. Ini satu kendala yang mungkin akan sedikit mengganggu kelancaran tactical offense terutama ya dari Jerman. Tapi kalau kita melihat Jamal Musiala menjadi opsi berikutnya yang juga kualitasnya luar biasa. Kalau Thomas Müller fit, dia akan menjadi penopang yang tepat ya bagi Jamal Musiala, dan kita melihat Serge Gnabry bisa menjadi opsi menggantikan Leroy Sané. Nah, ini kemungkinan juga yang akan diturunkan oleh Jepang 4-2-3-1. Takuma Asano, lalu juga ada Doan, ada Minamino, ada Mitoma. Nih ngomong Minamino aja deh nih, gua menarik banget itu. Minamino di klub tidak seperti Minamino di tim nasional. Kenapa begitu? Karena di klub dia main dengan formasi yang berbeda. Ya. Di tim nasional juga beda. Di tim nasional dia lebih cocok di tim nasional gua ngelihatnya. Kita lihat di Liverpool, gagal total dia di Liverpool. Walaupun Liverpoolnya juara, ada dapat piala, tetapi dia jarang main karena formasinya berbeda. Tetapi ketika main di timnas Jepang, mereka main dengan 4-2-3-1, dia main jadi nomor 10. Iya. Kenapa gagal total Minamino di Liverpool? Nggak gagal total, karena dia ketika ditampilkan selalu memberikan satu opsi yang berbeda buat Liverpool ya. Dan juga gol-golnya di cup matches terutama ini menjadi kunci juga bagi Liverpool. Tapi nggak diperpanjang, akhirnya pindah. Akhirnya pindah dan menjadi bumerang juga buat akhirnya Liverpool. Malah nggak jadi main. Iya. Aduh. Di Monaco jarang main juga. Nah, kalau ngomongin pemain-pemain Jepang kan dihiasi juga wajah-wajah yang memang sering berlaga di top Liga Eropa. Itu ada Tomiyasu, ada Minamino, Yoshida, ada Takefuso Kubo. Banyak juga loh yang berlaga di Bundesliga. Takeshi, Jepang ini adalah Jermannya Asia. Kenapa? Karena mereka disiplin. Orang Jerman suka pemain yang disiplin, nurut, bisa menjalankan perintah, dan Jepang
nggak perlu diajarin itu semua. Mereka udah ada culture, budayanya. Makanya banyak yang cocok. Dan salah satu pemain yang mungkin belum disebutkan, yang menurut gue bisa jadi highlight Piala Dunia tim nasional Jepang, Daichi Kamada. Eintracht Frankfurt. Kecil orangnya, tetapi dia bisa ngalirin bola. Nanti kita tunggu ya Daichi Kamada, Daichi Kamada, lo sama tandai. Mitoma. Mitoma. Di Brighton. Sebenarnya ada juga Takefushi Kubo. Karena dia udah pernah ke Indonesia. U19 AFC dia ke sini, FC Tokyo udah ke sini. Lalu bagaimana dengan Kobayashi dan juga Kapten Tsubasa? Jepang sendiri datang ke Piala Dunia bawa 26 pemain. 20 pemain main di Eropa semua. Dan bukan pemain titipan. Karena semuanya main. Main semua itu di Frankfurt, di Celtic. Dan 6 pemain yang dipanggil dari Liga Jepang itu pernah main di Eropa. Nagatomo, Eiji Kamada. Dan gua rasa ini akan jadi pembeda bagaimana Jepang dan tim Asia lain bahwa ini adalah rasa Eropa. Jepang rasa Eropa. Tapi harusnya Jepang nih termotivasi dari hasil pertandingan balik lagi. Arab Saudi dengan Argentina. Mereka wakil Asia yang tidak dijagokan. Sekarang Jepang yang banyak orang juga lebih mengutamakan atau lebih mengunggulkan dari sisi wakil Asia ya ketimbang Arab Saudi. Gue yakin lu pasti setuju dengan hal itu. Jepang dan Korsel pasti lebih unggul dari sisi perwakilan Asia ketimbang Arab Saudi. Tapi Arab Saudi bisa berbicara lebih banyak. Mungkin Arab Saudi unggulnya dari segi pelatih. Betul. Jepang Moriyasu yang menurut gue ya sosok lah pengalamannya di Liga Jepang. Hervé Renard dia udah kemana-mana. Terus mungkin Kroasia juga Korea Selatan lebih unggul karena pelatihnya juga dari Portugal dan ini mungkin jadi pembeda. Dan Arab Saudi mungkin bonusnya juga gedean daripada Jepang. Ini seru banget memang bahas grup neraka. Karena memang punya nama-nama yang sangat familiar dan juga nama besar, ada Jerman dan juga Spanyol. Kita masuk ke Spanyol dan juga Costa Rica. Nah, Spanyol ini belum menemukan generasi terbaik mereka sejak mereka menguasai di era 2008 dan juga 2012. Bener atau enggak? Setuju atau enggak? Ayo. Enggak setuju lah, ayo dong sekali-kali. Enggak setuju, kenapa? Karena di dunia kepelatihan, di tempat kita sekolah pelatih itu, taktik yang sama tidak akan berfungsi digunakan di turnamen yang berbeda. Jadi kalau lu kolomnya beda nih kolomnya. Ya, jadi kalau lu menang di 2010 dengan tiki taka, lu pakai lagi 2014 tiki taka, mungkin nggak akan bisa. Lu paksakan lagi 2018. Spanyol melawan Rusia. Kiri kanan terus sampai adu penalti akhirnya kalah. Ya kan, dan gue lihat Spanyol sudah mulai berubah. Sudah makin dewasa, sudah mulai mengadopsi sepak bola lebih modern, lebih vertikal. Itu dibuktikan dengan Euro kemarin. Ya kan? Lawan Italia menurut gua Spanyol lebih bagus. Cuman kurang beruntung aja karena Italia lebih siap secara mental di adu penalti. Tetapi dari segi permainan sebenarnya Spanyol lebih layak untuk lolos ke final ya waktu itu ke final. Dan ini dibuktikan juga dengan mereka masuk final di Nations League, Fan Football tadi. Dan ketika ini faktor yang lain menentuin Bang Ibnu. Ketika Spanyol juara di 2010, dia bawa 8 pemain Barcelona. Dan sekarang dia bawa 8 pemain Barcelona walaupun nama-namanya masih kurang familiar, banyak pemain muda, tetapi mungkin jinx-nya bisa hilang di situ. Lagi-lagi gue tanya teman gue, Luis Milla, Spanyol. Gila, temen-temennya berat-berat banget, Bes. Udahlah, gue gak mau temenan sama Bes lah. Spanyol sampai kemana di Piala Dunia? Piala Dunia kali ini. Semifinal. Adi, nih kalau kita ngomongin lini serang Spanyol, bisa dibilang mereka tuh sebenarnya belum menemukan sosok striker yang punya karakter kuat seperti Raul atau juga Morientes, David Villa atau Torres. Sekarang ini Morata mau kagak terserah main dah yang penting. Main. Tapi itu yang menjadi mungkin optical illusion yang coba ditampilkan oleh Luis Enrique. Dia katakan tidak ada approach Spanyol nanti di laga pembuka dengan false nine karena mereka punya focal point di depan, mereka punya Morata. Tapi bagaimana struktur dari supporting cast-nya ini benar-benar begitu cair, mereka bisa interchange dengan nyaman. Ansu Fati, Gavi, Pedri, ada juga Ferran Torres. Ini menjadi alternatif-alternatif yang menakutkan dari lini kedua justru, yang akan memberikan potensi ancaman-ancaman bagi lawan mereka Costa Rica. Dan gue melihat ada satu perbedaan yang juga mungkin menjadi hal yang bisa menguntungkan buat Spanyol ketika tidak lagi ada beban bahwa mereka dikatakan sebagai tim yang tiki-taka tadi, tim yang dengan hanya satu dimensi bermain seperti itu saja, tapi ada variasi. Unai Simon juga penjaga gawang yang begitu baik dari distribusinya, dan ini tentunya menjadi keuntungan buat Spanyol menghadapi laga pembuka menghadapi Costa Rica ya. Nah, kita lihat dulu nih formasi
Costa Rica? Costa Rica nih 4-2-3-1 yang coba ya kalau gue bilang sih coba-coba jajal kekuatan sepak bola Spanyol ya. Ini Ada Campbell, ada Ruiz, ada Zamora, Wilson, Lopez, Hernandez, Martinez, Kakun, Duarte, ini Oviedo. mengingatkan kita akan Costa Rica 2014. Sama persis, Pak. Paling nggak 3 pemain. Brian Ruiz, Campbell, sama Navas. Potensinya kayak gimana? Ada kalau Oscar Duarte juga tuh. Duarte tuh, iya. Jadi Costa Rica selalu bisa mengejutkannya dengan bermain compact, serangan balik, dan kalau cocok banget nih lawan tim yang penguasaan bola. Ya. Kita pengen menguasain bola, tentu kita akan coba main, passing, terus line defensif pasti tinggi. Ketika bola hilang, nah ini adalah kesempatan dari Costa Rica untuk serangan balik. Tetapi itu dulu menurut gua 2014. Ketika Brian Ruiz masih umur 30-an awal, Joel Campbell, bagaimana Italia bisa keluar dari grup waktu itu 2014 itu karena orang-orang itu, Keylor Navas pun ya sekarang mungkin banyakkan latihan daripada mainnya. Caps latihannya lebih banyak. Jadi gaji buta dong ya. jadi agak sedikit menurun lah menurut gua sepak bola Kroasia sekarang, tetapi karena Costa Rica. Kroasia juga, Pak. Iya. Costa Rica, tetapi karena mereka masuk Piala Dunia lewat jalur CONCACAF, jadi ya oke lah enteng. Enteng ya. Seenteng apa nanti Spanyol atau malah justru menemukan pertandingan yang cukup alot? Gak enteng-enteng banget karena Costa Rica sudah expect akan bermain tanpa bola lebih banyak. Ini yang membuat mereka akan lebih compact defense, coba mematikan kreativitas dari lapangan tengah. Mungkin di awal-awal akan ada kesulitan, tapi dengan kualitas yang dimiliki oleh para pemain Spanyol cukuplah untuk mereka bisa melenggang dengan kemenangan di laga pembuka. Jadi gue pikir menang tipis, tapi juga nggak kebobolan kayaknya Spanyol. Oke. Lanjut kita masuk ke Belgia dan juga Kanada. Yang tadi di awal pada bilang Kanada punya kekuatan yang baru, udah sekarang lebih unggul sepak bolanya. Gimana ngelihat kekuatan sepak bola? Nih, Belgia dan juga Kanada. Iya, gimana kekuatan sepak bola Kanada sekarang? Belgia nanti dulu deh. Iya, menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa. Ada Larin, ada Davis. Banyak pemain mereka juga berlaga di Eropa. Bahkan klub Brugge punya 2 pemain Kanada. Jadi memang mereka ditaruh di Eropa untuk bisa menjadi pemain-pemain kunci juga, bukan hanya dipajang aja gitu. Jadi ini yang menarik karena mereka juga punya ambisi nanti ketika menjadi host di Piala Dunia setelah ini mereka tidak ingin tampil mengecewakan juga. Ini satu pijakan awal, satu keadaan di mana mereka berupaya untuk bisa membuat tim ini nyaman bermain di turnamen lagi karena mereka begitu lama tidak berlaga di ajang seperti Piala Dunia, dan memang mereka saatnya ini untuk bisa memberikan kejutan ya. Pelatih mereka sudah siap, timnya pun bermain sesuai dengan arahan, mengejutkan di CONCACAF karena mampu unggul dari Amerika Serikat, dari Costa Rica, dari Meksiko bahkan, dan ini membuat mereka punya percaya diri menghadapi Belgia yang sama dengan Kroasia udah mulai menurun. Peaknya sudah sepertinya lewat gitu kan. Dan ini keadaan yang harus bisa dengan cermat dimanfaatkan oleh Kanada ya. Nih, tapi ada masalah nih Kanada nih. Oke lah tadi disebutin sama Adi tentang perkembangan sepak bola Kanada. Alphonso Davies dikabarkan masih diragukan karena mengalami cedera. Nah, kalau pemain sekelas Alphonso Davies ini tidak bisa memberikan kontribusi di pertandingan sekelas melawan Belgia, solusinya apa, Bes? Tadi udah dibahas sama Bang Adi, generasinya lagi bagus-bagusnya nih. Bahkan mereka peringkat 1 di zona CONCACAF. Dan gua rasa ketika mereka di CONCACAF itu tidak hanya Alphonso Davies yang diandalkan, tetapi juga ada nama Jonathan David, Lille, Liga Prancis, Pak. Jadi bukan cuman jadi pajangan, tetapi dia main juga di sana, dan kita lihat trennya lagi bagus banget. Dan persamaan Belgia dan Kanada ini adalah mereka sama-sama sebutan Golden Generation. Wih, kalau ngomongin Golden Generation nih ada Belgia nih yang banyak juga orang bilang ini adalah generasi emas. Ada Eden Hazard, ada Kevin De Bruyne, pasti ada Batshuayi, ada Axel Witsel, terus juga banyak sejumlah pemain dari yang akan dijagokan oleh pemain-pemain Belgia. Tapi kalau menurut gua seharusnya dia tuh dapatnya di 2018 nggak sih? Iya, itu. Harusnya. 2014, 2018 adalah momen ketika harusnya salah satu title ataupun juga di Eropa ya. Di Eropa mereka bisa mendapatkan gelar, tapi ini tidak terjadi. Dan gue melihat sudah mulai menurun, ini menuju ke mungkin transisi juga buat mereka. Dan pelatihnya tampaknya kok ini udah habis. Roberto Martinez, ini keadaan yang mungkin akan membuat Belgia bukan tidak mungkin justru akan menjadi tim yang diunggulkan tapi bisa terpleset di awal-awal group stage. 4 hal yang menentukan dalam sepak bola: teknik, taktik, fisik, dikuasai semua sama Belgia. Mereka punya teknik, taktik juga dari 2015 kurang lebih sama dengan Roberto Martinez, main 3 back. Fisik juga kita nggak usah meragukan.
Terakhir mental. Oh, Lawan Itali, Bloknya udah di mental. lawan Itali, mereka menguasai, tetapi kalah mental sama Bonucci Cellini. Di belakang tidak bisa cetak gol. kalau gua bilang bukan kalah mental, kalah luck, beruntung. Dalam hidup itu perlu yang namanya keberuntungan. Sepak bola sama juga ya? Iya. Harus ada luck. Berarti kita sepak tambah bola dari hidup. 4 jadi 5. Oh, 5 tambahin ya 1 ya. Berarti Banyak dua. dari Luis Milla berarti. Luis Milla cuma kasih tau lo 4 kan? Berarti 2 yang nggak dipunya sama Belgia. Iya. Mental dan keberuntungan. Mental dan keberuntungan. Dan keberuntungan itu kayaknya Itu sama dengan Inggris kemarin juga. Masuk tuh trennya lagi bagus. Semifinal kalah lawan Kroasia. Piala Eropa masuk final kalah lawan Italia. Sekarang berarti? Juara. Juara. Prediksi deh. Kira-kira Belgia Kanada. Siapa yang bakal menang? Skor. Gua bergerak dengan para hipster. Gua akan pegang Kanada untuk membuat kejutan. Tos kita. Kanada gua. Lo? mungkin lawan tim Amerika Latin bisa ada kejutan, tapi ini tim Eropa persiapannya Masih, lebih iya. bagus dan gua rasa nggak akan ada kejutan yang gimana-gimana banget. 2-0 lah 2-0 untuk Belgia. Waduh. Kalau skor di 1-0. 1-0 Kanada. Ya. Oke, itu dia. Wah, seru banget nih. Kita main tebak-tebakan skor. Tapi anyway, tadi analisanya bisa dijadiin patokan dan juga buat lo semua tuh. Udah dikasih semua, dijembrengin semua tentang teknik dan juga sejarah dari klub-klub yang akan negara-negara yang akan bertanding nanti malam. Tapi yang jelas ini gue sedikit aja nih sebelum gue tutup acara ini. Sekarang yang menarik dari Piala Dunia ini adalah additional time. Yes. Additional time ini kayak gue baca juga berita Pierluigi Collina yang menyatakan pertandingan itu mereka banyak kehilangan hak dan waktunya, entah itu pergantian pemain dan segala macam. Nah, maka dari itu inilah jawaban untuk mengganti rugi waktu-waktu yang terbuang. Komentarnya lo. Ini baru loh ini. Sebagai seorang pelatih ya, kita expect-nya tuh 4-5 menit perpanjangan waktu. Tetapi sekarang udah 15, 10. 14. Gua rasa 14. Oh iya, 14. Gua rasa ini akan ada tactical baru, tactical change dari seorang pelatih ketika ada 10-15 menit pertambahan waktu. Mungkin pergantian pemain 5 pemain ini akan disimpan sampai benar-benar di perpanjangan waktu baru akan diganti. Karena kalau pergantiannya cuma 3, terus pertambahannya cuma 4, biasanya menit 80 udah diganti. Tapi nanti kita bakal banyak melihat pelatih-pelatih melakukan pergantian pemainnya justru di menit 90. Karena masih ada 10-15 menit. Ingat, dalam sepak bola itu 15 menit pertama itu begitu menentukan dan 15 menit terakhir. Dan ini kita dapat 15 menit tambahan lagi di terakhir. Berarti satu babak itu bisa 1 jam. Berarti pelatih siap-siap kena prank ya kemarin ya. Kena prank loh. Tapi kalau di basket 1 menit aja bisa, bisa 3 jam tuh. Oke, tadi itu dia analisa dan juga prediksi dari komentator Rans Sport Pildun 2022. Tapi kita juga punya prediksi dari Cipung. Kita lihat berikut ini. Satu ambilnya. Lagi mana lagi? Kuning deh. Satu ambil. Satu orang jadi dua satu. 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 Nah, itu dia prediksi dari Ryanza Cipu. Kira-kira prediksinya benar atau enggak, kita buktikan ya besok. Oke, sekarang kita mau bagi-bagi hadiah untuk para penonton setia Rans Sport Pildun. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar. Dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Rans Sportainment. Pertanyaannya adalah, bermain di stadion manakah partai antara Belgia versus Kanada? Nah, itu dia. Ayo teman-teman langsung aja dijawab di kolom komentar dan jangan sampai salah jawabannya karena kita punya hadiah banyak banget. Nah, mau hadiah dari Rans juga, makanya nonton terus program Rans Sport Pildun 2022. Udah nggak kerasa. Kita tadi ngoceh-ngoceh nggak tahu dapat berapa durasinya. Ada perpanjangannya sama kayak sama Ada. sekarang. Oh iya perpanjangannya. Plus 15 menit ya. Plus 15 menit. Itu dia. Terima kasih teman-teman dan juga jangan lupa subscribe, like, comment, share Rans Sportainment dan juga Rans Entertainment karena kita selalu memberikan informasi-informasi yang mendidik. Waduh, gaya banget. Mendidik nggak tuh? Inovasi, inovatif yang pasti menghibur. Udah itu aja. Salam
buat udahlah, gua nggak tahu mau ngomong apa lagi. Udahlah, sampai jumpa ya. Jangan lupa nanti nonton lagi Rans Sportainment Pildun 2022. Sikat.